Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali kita mempelajari tentang IPS ya, tematik. Sekarang kita memasuki tema 6. Namun sebelum itu marilah kita bersama-sama membaca basmalah. Bismillahirrahmanirrahim. Oke, tema 6 ini menyambung di tema-tema sebelumnya karena KD-nya masih sama, KD 3.1 dan 4.1 ya. Nah, di sini membahas tentang sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui. Sumber daya alam yang dapat diperbaharui sudah kita bahas sebelumnya ya. Contohnya yaitu yang tidak habis-habis, air, tanah, udara kan tidak mungkin habis kan ya, itu dapat diperbaharui ya. Dapat diperbaharui artinya tidak dapat habis ya, tidak habis-habis ya. Contoh lainnya itu hewan dan tumbuhannya. Hewan nggak mungkin habis karena bisa dicegah ya, bisa diternak ya. Jadi bisa bertambah terus, serta tumbuhan bisa ditanam ya, bisa ditanam, dikembangbiakan hingga lebih banyak dan akhirnya tidak dapat habis ya. Artinya itu dapat diperbaharui. Nah, sekarang di sini kebalikannya, yaitu sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui, artinya tidak bisa ditambah lagi ya. Sudah tersedia di alam segitu ya, pasti suatu hari pasti akan habis ya, tidak bisa ditambah. Dan kebanyakan dari sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui ini yaitu adalah hasil-hasil tambang ya. Nah, bagaimana caranya supaya tidak habis ya? Ya, nggak bisa ya, pasti habis. Hanya saja kita bisa mencegahnya agar tidak habis lebih cepat ya, dengan cara menghematnya dan mencarikan sumber daya alam alternatif ya, atau pengganti seperti itu. Nah, di sini Bapak cepat saja ya, sumber daya alam yang tidak dapat diperbaharui seperti yang ada di bukunya, di buku 4C halaman 11 dan 17. Bapak lihatkan gambarnya biar kalian tahu. Yang pertama itu minyak bumi ya, minyak bumi ini dia dapat dari tambang laut ya. Fungsinya ya, pemanfaatannya itu untuk sebagai bahan bakar kendaraan bermotor ya, bensin untuk kendaraan bermotor, minyak tanah untuk memasak ya. Aftur itu, ingat aftur, bahan bakar pesawat ya, dan lilin. Lalu yang kedua batu bara, ini banyak di Samarinda nih batu bara, bahan bakar lokomotif ya. Oke. Lanjut. Yang berikutnya biji besi ya, ternyata besi itu ditambang seperti ini bentuknya ya, tidak langsung jadi besi jadi gitu ya. Seperti ini dulu dia. Biji besi ya tentu saja untuk dijadikan besi ya. Pemanfaatannya itu peralatan rumah tangga seperti sendok, garpu, dan sudip itu terbuat dari besi semua kan ya. Lalu yang selanjutnya bauksit. Bauksit pemanfaatannya itu bahan dasar pembuatan aluminium ya, aluminium untuk panci dan wajan ya. Lanjut, emas dan perak. Nah, ini sudah dicetak ya. Kalau ditambang itu seperti ini tadi dia bentuknya. Hanya saja dia emas. Ini sudah dicetak. Pemanfaatannya itu bahan pembuatan perhiasan, cincin, anting, dan gelang ya. Lalu marmer. Seperti yang kita tahu, marmer sebagai bahan bangunan untuk lantai dan dinding ya. Lantai yang ada di rumah-rumah itu ya terbuat dari marmer. Lalu belerang ya. Belerang ini baunya menyengat ya, sebagai bahan dasar obat-obatan dan korek api. Selanjutnya nikel ya. Nikel bahan bakar pelapis besi agar tidak cepat berkarat ya. Selanjutnya apa lagi? Gas alam ya. Gas alam bahan bakar untuk kompor gas ya. Nah, lanjut grafit ya. Grafit ada di halaman 17, yaitu bahan bakar pembuat pensil dan isi baterai ya. Jadi pensil dan isi baterai ini bahan bakarnya ini ya. Isi pensil maksudnya ya. Nah, lanjut yang terakhir pasir kuarsa ya. Pasir kuarsa dimanfaatkan untuk bahan bakar kaca ya, barang pecah belah seperti kaca dan gelas. Nah, seperti ini gambar-gambarnya ya. Nah, kalau kurang jelas silahkan di rewind lagi videonya ya. Oke, sekarang tugasnya ada di buku pena 4C halaman 25, muatan IPS, kerjakan nomor 1 sampai 5 ya.
Nah, khusus nomor 5. Nomor 5 itu kalau nggak tahu silahkan search di Google ya. Silahkan search di internet apa saja manfaat-manfaat dari bahan-bahan tersebut, dari sumber daya alam tersebut ya. Oke, sekian dari Bapak. Kalau misalnya kurang jelas, silahkan ditanyakan via Japri. Bapak Ari dengan mengucapkan terima kasih. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.